Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين أجرموا كأبي جهل ونحوه كانوا من الذين آمنوا كعمار وبلال ونحوهما يضحكون استهزاء بهم وإذا مروا أي المؤمنون بهم يتغامزون أي يشير المجرمون إلى المؤمنين بالجفن والحاجب استهزاء. وَإِذَا انْقَلَبُوا رَجَعُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَاكِهِينَ وفي قراءة فَكِهِينَ مُعْجِبِينَ بِذِكْرِهِمْ الْمُؤْمِنِينَ. وَإِذَا رَأَوْا الْمُؤْمِنِينَ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ liimanihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampai di ayat yang ke-29 surat Wailul lil mutaffifin, surat At-Tatfif. Setelah kemarin Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana balasan Allah terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang ahli berbuat taat, yaitu al-abrar, orang-orang yang pandai berbuat taat. Saat ini Allah menjelaskan yang sebaliknya, orang-orang yang suka berbuat dosa, suka merendahkan orang lain, suka merendahkan orang mukmin, merendahkan orang muslim, bahkan merendahkan agama itu sendiri, agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang ajramu, banyak berbuat dosa, banyak berbuat kebejatan, ya. Contoh Allah dikasih contoh dalam tafsir Jalalain, Ka'abi Jahlin, seperti Abu Jahal, wa nahwihi, dan semisal Abu Jahal, ya, temannya Abu Jahal ada namanya Al-Walid ibnul Mughirah, ada namanya Al-As bin Wa'il, banyak sekali, ya, teman-teman Abu Jahal yang sifatnya sama dengan Abu Jahal. Banyak dosa, hidupnya buat menzalimi Nabi, menyakiti Nabi, merencanakan sesuatu untuk menghancurkan Islam, memberhentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka itu orang yang kayak Abu Jahal, Al-Walid ibnul Mughirah, Al-As bin Wa'il, orang-orang yang ajromu ini, yang banyak dosa ini, itu minalladzina amanu, kalau mereka bersikap dengan orang-orang yang beriman. Dikasih contoh dalam tafsir Jalalain, siapa orang-orang yang beriman yang dimaksud di sini? Ka'ammar, seperti sahabat Nabi Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, sahabat yang
Di antara yang pertama yang masuk Islam, namanya siapa? Sayyidina Ammar, ya. Yang ngelihat ibunya disiksa sampai mati di hadapannya, keluarganya disiksa di hadapannya, disiksa di tempat panas, ya, padang pasir, dicambuk, dipukul, dikampleng, dicotos, ditendang. Belum tentu kita kalau diuji seperti itu iman kita masih bertahan, belum tentu. Maka kita syukur sama Allah. Alhamdulillah, ente Islam ya enak-enak wae to. Ente sholat di masjid ya enak, ente berangkat pengajian madras ini ya enak. Tidak ada yang nyegat ente tengah jalan, keperuk, ya, dipukul, dicegah, dilarang ente berangkat pengajian, tidak ada. Jadi ente ini alhamdulillah kita ini. Dulu perjuangan sahabat itu yang membuahkan hasil seperti ini. Perjuangan mereka. Ini ngelihat ibunya disiksa, ngelihat keluarganya disiksa, mati disiksa, dianiaya di hadapannya. Sampai Sayyidina Ammar itu terpaksa ngomong Tuhannya mereka, Lata Uzza. Akhirnya beliau keceplosan ngomong, pepet. Ini semuanya sudah mati di hadapannya, sudah meninggal semua ini, disiksa, dianiaya. Sayyidina Ammar tinggal dibunuh dok, disiksanya sudah. Akhirnya dilepas sama orang kafir Quraisy. Oh, udah nyebut Lata Uzza, sudah dilepas. Nangis-nangis ke Nabi Muhammad SAW ini Sayyidina Ammar ini. Nabi, gimana tadi saya keceplosan, kelepasan, saya tadi kepepet. Saya ngomong Lata Uzza tadi, gimana iman saya ini? Allah yang jawab, turun ayat. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Sampai turun ayat. Karena keikhlasan Ammar, memang kepepet. Bukan karena sembako terus murtad, enggak. Bukan karena mie, karena beras terus kemudian mau dibaptis, mau diajak ke gereja, enggak. Bukan karena sembako ini. Ini mau mati, sudah disiksa ini, tinggal mati dok sudah. Pepet. Nah, makanya Allah tahu ketulusan Ammar ini, enggak sembarangan Ammar ini keceplosannya. Enggak kayak orang-orang yang karena sembako terus mau diajak ke gereja, mau diajak Natalan, enggak, beda. Ini memang kepepet ini. Sampai turun firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran tadi, illa man ukriha. Allah maafkan orang-orang yang kepepet, betul-betul kepepet. Tadi itu mengucapkan itu Lata Uzza itu menyebutkan nama-nama berhala, sesembahannya orang kafir Quraisy. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman, tapi hatinya masih beriman. Bahkan imannya derajatnya mutmain. Ya, nafsunya nafsu apa? Mutmainnah. Jadi tenang, jiwanya tenang. Memang betul-betul tenang sama Islam, nyaman sama Islam. Bukan ragu-ragu sama Islam Sayyidina Ammar ini. Walaupun keceplosan. Ada yang tidak mau, keceplosan pun tidak mau, ada. Jadi ada dua macam. Ada yang keceplosan seperti Sayyidina Ammar, ada yang keceplosan pun tidak mau, kelepasan pun tidak mau, mati tidak apa-apa. Seperti keluarganya Ammar itu dipaksa tidak mau ngomong sampai meninggal dianiaya. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu Sayyidina Ammar. Sayyidina Bilal juga disiksa. Dikira Sayyidina Bilal itu dari negeri Afrika, dari daerah Afrika, dari Ethiopia. Orangnya maaf nyun sewu, orangnya hitam. Orang Afrika itu kan hitam pekat semuanya, rata-rata. Orangnya hitam pekat gitu, budak. Jadi budak, disiksa, ketahuan Islam, ketahuan ngikuti Nabi, disiksa. Ibarat misalnya ada orang ketahuan ikut madros di pondok, disiksa, misalnya begitu. Kira-kira dia madros apa enggak madros? Enggak madros wis. Enggak berangkat wis. Pengajian liane akeh. Atau bisa lewat streaming atau enggak ada perjuangannya.
Tapi mereka tetap Sayyidina Bilal tetap disiksa, tetap sampai pegel majikannya. Ini kok tidak ngikuti Tuhan saya, ini kok malah ngikuti Muhammad, ini bukan majikannya padahal Muhammad. Ditelanjangi, pakai pakaian dalam dok, taruh tengah padang pasir, ditimpa batu yang besar, panas. Nah, Arab sana panasnya umum. Wah, terik mataharinya luar biasa, panas. Kasih batu lagi. Bukan sampai situ, cambuk masihan. Udah ditimpa batu, panas, padang pasir, cambuk. Tetap suruh ngomong Lata Uzza, tetap ahadun ahad, ahadun ahad, gitu terus. Maksudnya apa? Allah, Allah, gitu. Yang Maha Esa, yang Maha Esa, tetap gitu. Ahadun ahad, ahadun ahad. Para sahabat yang lain tuh tidak tega ngelihat Sayyidina Bilal gitu kan. Tapi Sayyidina Bilalnya menikmati zikir ahadun ahad, ahadun ahad. Dibuat lagu. Sayyidina Bilal kan suaranya enak. Orang Afrika itu dikasih kelebihan Allah, suaranya enak. Ini Habib Abu Bakar ke Yaman, saya ke Yaman. Itu banyak teman kita orang Afrika. Muridnya Habib Umar bin Hafid, muridnya Habib Salim Syatiri, banyak orang-orang Afrika. Kalau adzan suaranya Indonesia kalah. Enak suaranya. Suaranya tuh tinggi. Tinggi orang Afrika itu. Memang Allah tuh kasih kelebihan masing-masing. Suaranya enak-enak orang Afrika itu. Kalau qiraat suaranya enak. Kalau adzan suaranya enak-enak, tinggi. Suaranya orang Afrika tinggi-tinggi. Memang Allah kasih kelebihan di situ. Jadi secara fisik zahir ada kelebihan juga orang Afrika itu. Kasih kelebihan semua masing-masing. Nah, Sayyidina Bilal juga punya kelebihan di mana? Suara. Makanya jadi muadzin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau kayak orang menyenandungkan qasidah begitu. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, dengan suaranya yang merdu. Orang-orang tuh heran, majikannya juga heran. Ini dipecut, ditaruh di padang pasir di tengah lapang gitu, panas, ditimpa batu, masih bisa qasidahan gitulah, masih bisa nyanyi dengan isi ahadun ahad, mengesahkan Allah Ta'ala. Kan heran. Sampai akhirnya ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dibeli dengan harga yang mahal, berkali-kali lipat. Tidak mau. Oh, kalau harga semestinya saya tidak mau. Dikasih harga yang berkali lipat, tetap dibayar sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Biar merdeka, biar enak Islamnya. Sayyidina Bilal yang nebus Sayyidina Abu Bakar. Nah, Sayyidina Abu Bakar tuh banyak nebus budak. Uangnya banyak buat nebus budak. Jadi budak masuk Islam bayar. Budak masuk Islam bayar, beli, dimerdekakan sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Begitu. Sahabat punya kelebihan masing-masing. Nah, ketika Sayyidina Bilal sudah merdeka, ditanya sama sahabat yang sering lewat ngelihat disiksa itu, kok masih bisa nyanyi ente? Kata beliau, ketika aku menyebut nama Allah, ketika aku mengesahkan Allah dengan senandungan ahadun ahad, aku merasakan kenikmatan, kelezatan yang membuat aku lupa atas siksaan. Masya Allah. Ibarat ente lagi sholawat, ada orang mecut ente tidak kerasa. Kira-kira kerasa apa tidak kerasa? Kerasa. Nah, beda, kelasnya beda. Kita sama sahabat gimana pun kelasnya berbeda. Mereka kelasnya sudah diakui Allah dalam Al-Quran. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kelasnya sudah diridhoi Allah, diakui, dikasih predikat, stempel dalam Al-Quran. Kalau kita kan belum tentu, 50-50 aja belum tentu, ya kan? 1% aja belum tentu. Kita masih berusaha. Tapi para sahabat cap Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an, diridhoi Allah Ta'ala. Sudah cap nas Al-Quran, stempel Al-Quran, mereka itu diridhoi Allah dan mereka ridho.
atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu seperti Ammar, Bilal, Khabbab, Suhaib, yang miskin-miskin, yang fakir-fakir, sahabat yang fakir-fakir. Itu kalau orang-orang kafir Quraisy ngelewati orang-orang miskin Islam, fakir Islam, yadhakun, kata Allah, ketawa, istihzaan, mengecek bihim mereka. Jadi mereka ketawa. Wah, Muhammad temannya miskin-miskin, Muhammad jamaahnya miskin-miskin gitu. Diketawain sama mereka. Kamu nih ngapain ikut Muhammad tambah miskin gitu kan. Kamu nih ikut agamanya Muhammad tambah kiri. Kamu nih sholat tambah kiri gitu kan. Ketawa mereka, ngece, ngenyek gitu. Wa idza marru bihim, wa idza marru, dan ketika mereka lewat, ay al-mu'minun, orang-orang mukmin lewat mereka. Jadi tadi itu kalau mereka yang lewat ketawa. Nah ini kalau seandainya mereka lagi duduk, orang kafir Quraisy, ada Sayyidina Bilal lewat, atau Sayyidina Khabbab, Sayyidina Suhaib, yang fakir miskin, yang kasihan-kasihan itu lewat itu, yataghamazun. Ai apa yataghamazun? Maksudnya yushirul mujrimun ilal mu'minin. Si mereka kayak gini loh, kayak pakai mata sama ini, apa ini namanya, alisnya gitu. Ini sampai detail Allah Ta'ala loh. Allah Ta'ala sampai detail ini dalam Al-Quran, mengisyaratkan mereka tuh dari ngenyeknya tuh loh. Kalau mereka lewat tuh gitu-gitu, orang-orang kafir gitu kan, sambil ketawa gitu, ngenyek, ngece. Orang-orang mukmin diece. Berarti masuk Islam tambah kiri, masuk Islam tambah miskin. Ya kayak orang-orang yang saya sering dicurhati orang itu, saya tobat tuh malah tambah uang saya habis, Bib. Saya hijrah kok malah uang saya tambah habis. Saya malah tidak punya kerja, atau malah uang saya kok habis. Itu justru Allah sayang sama kamu. Allah ngabisin uang kamu, pengen ngabisin dosa kamu yang kemarin. Nah kalau ente tobat langsung makmur, lah dosa kamu yang kemarin ngabiskannya pakai apa? Nah itu kan gitu, ngabiskannya pakai apa dosa kamu yang kemarin? Jadi dihabiskan dulu dosa yang kemarin, dosanya entek ya, baru kamu dikasih makmur sama Allah Ta'ala gitu. Tak langsung. Makanya orang tua tobat tuh kadang balik meneh. Kenapa? Podo wae, malah tambah susah. Tobat malah tambah susah. Itu diuji sama Allah. Kamu serius enggak? Tulus enggak? Kalau kamu tulus, nah, saatnya dimakmurkan sama Allah Ta'ala. Setelah dosa kamu dihabiskan sama Allah Ta'ala. Wa idzan qalabu raja'u, dan ketika mereka orang-orang kafir Quraisy kalau habis ketemu sama orang mukmin yang miskin fakir itu, kalau sudah pulang ila ahlihim, ke keluarga mereka, inqalabu fakihin, mereka dalam qiraat lain fakihin, mereka ceritakan orang mukmin, buat apa itu Ammar itu ikut Muhammad itu, ngece-ngece begitu, buat apa itu Khabbab itu, buat apa itu Suhaib itu, buat apa cerita sama. Terus kalau ada yang buat ketawa, ceritain, diketawain gitu. Kalau lewat diketawain, melewati diketawain, di rumah digibahin. Di situ orang Islam zaman Nabi gitu, diece, digibah, diece, digibah. Wa idza ra'awhum, enggak sampai di situ. Dan ketika mereka melihat ra'aw al-mu'minin, kalau melihat orang mukmin lewat, lihat Sayyidina Bilal tadi itu, lihat Sayyidina Suhaib, Khabbab lewat, qalu, orang kafir Quraisy itu ngomong begini, innahu haula'i ladallun, sesungguhnya mereka ini sesat. Orang-orang ikuti Muhammad ini sesat. Muhammad itu tidak ikut nenek moyang kita kok, ajarannya baru, anyaran, cahwingi, ibaratnya begitu. Terus pokoknya habis bersih orang mukmin nih. Fakir miskinnya dihabis bersihkan sama mereka, diketawain, dinyek.
diejek. Nah, dijawab sama Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, dijawab sama Allah Ta'ala, wa ma ursilu, dan tidaklah mereka orang-orang kafir Quraisy, al-kuffar, orang-orang kafir, alaihim, atas orang mukminin, hafizin, menjaga, melindungi, lahum aw li'amalihim, hatta yarudduhum ila masalihihim. Ibaratnya begini, Allah bilang begini, ente ngejek orang mukmin, ente ngurusi hidupnya orang fakir miskin yang mukmin, itu ente diutus Allah buat ngawasi. Memang saya Allah merintahkan ente ngawasi, menilai, ngatur, menjaga, melindungi mereka. Kowe sing ngeimangan ora, kamu yang jamin hidupnya ya ndak, ya ngopo ngurus, gitu loh ibaratnya. Sama kayak kita sekarang, ada orang ngejek kita, rugi enggak kita? Enggak rugi. Kenapa? Dia ngasih makan enggak? Enggak. Dia jamin hidup kita? Enggak. Jamin oksigen kita? Enggak. Buat apa ente kok merugi, merasa rugi diejek orang ini? Buat apa merasa rugi? Enggak ada ruginya. Apa ruginya? Ente diejek orang, enggak disukai orang, enggak ada ruginya. Apa ruginya buat ente? Ada. Makanya Rasulullah kan bilang ketika pulang dari Taif, ya Allah, selama engkau masih ridho sama saya, orang tidak ada yang senang sama saya, la ubali, saya tidak ngurus. Kata Nabi, saya tidak ngurus. Selama Allah ridho, yang lain tidak senang sama saya, tidak ada masalah, saya tidak ngurus. Saya mau apa? Orang manusia makhluk nggak senang, bukan urusan saya, nggak ngatur hidup saya, kan begitu. Allah bilang, fal yauma, maka di hari ini, yaumul qiyamah, di hari kiamat, di hari kiamat, alladzina amanu, orang-orang yang mukmin, dibalik sama Allah keadaannya. Nah, minal kuffar, kepada orang kafir, yadhakun, dibalik. Nanti di hari kiamat, orang mukmin yang guyoni orang kafir. Kowe sing ngecek aku tuh. Kamu dulu yang ngenyek saya kan, kamu dulu yang ngetawain saya miskin-miskin, gue saiki syukur. Nanti gitu nanti. Kamu syukurin kamu. Kalau sekarang kita nyukurin orang kafir tidak boleh, karena belum tentu dia mati kafir kan gitu. Tapi nek wis kiamat, wis mati kafir, ya syukur-syukur ora apa-apa. Oh memang panggonane ning neraka kok. Tempatnya memang di neraka kok. Nah kita ngetawain mereka di mana kata Allah? Alal araiki fil jannah, di atas kasur-kasur, sambil sendendan ngakak kita delok mereka, guyu ketawa kita lihat mereka. Delon-delon iku sing biyen iku lho, alah Abu Jahal lho, iku Abu Jahal ada disiksa. Kita ngeliat mereka tuh disiksa, yang zurun, kita melihat mereka disiksa, ketawa kita ngakak. Min manazilihim, dari rumah-rumah surga mereka, istana-istana mereka, ilal kuffar wahum yu'adzabun, orang kafir diazab. Fayadhakum minhum, maka orang-orang mukmin ketawa, ngetawai orang kafir, kama dhahikal kuffar, sebagaimana dulu di dunia orang kafir menertawakan minhum, orang mukmin, fid dunya, di dunia. Balas sama Allah Ta'ala. Nah di sini ulama ahli tafsir beda pendapat, ada 3 pendapat. Apa yang membuat ketawa? Tak mungkin orang ketawa tanpa sebab, edan kan begitu ya, gila. Kenapa kok ketawa? Ngapain kita ngetawain mereka di akhirat nanti? Ya karena nanti di surga itu ada jendela, yang kemarin kita jelaskan ya, jendelanya itu bisa melihat apa? Seluruh pemandangan surga. Nah ada lagi satu jendela, itu jendela buat lihat pemandangan surga ada. Ada lagi satu jendela. Jendela ini khusus lihat orang neraka disiksa. Buat apa? Ketawa. Jadi kok lawaane ndelok wong neraka. Ngelihat orang neraka disiksa, itu kita ketawa. Loh, kok bisa ketawa? Lihat orang disiksa. Iya. Ketawa. Karena apa? Keadaannya
membalik. Dulu dia yang ngetawain, sekarang kita yang ngetawain, bales ketawa. Yang kedua, mereka diprank sama malaikat. Jadi kita ngelihat orang-orang yang di neraka ini oleh malaikat penjaga neraka itu dibuka pintu neraka. Udah, ayo keluar. Perjalanan lari itu. Lari, wis seneng keluar neraka. Mau deket sama malaikat tutup lagi. Rasido. Kita ketawa. Syukur. Ketawa kita nanti. Nanti prank sama malaikat. Nanti kapan lagi buka lagi. Keluar. Tahu seneng lari. Udah mau deket tutup lagi. Rasido. Gitu terus. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pendapat yang ketiga menyatakan kenapa ketawa? Iya, karena mereka itu saling menyalahkan. Orang di neraka itu nanti saling menyalahkan. Gara-gara kowe to, aku sesat. Kowe iki sing gare aku mlebu neraka. Nah, nanti kita ketawa. Salah-salahan dhewe. Dulu mereka saling mendukung, ya toh? Sekarang di neraka mereka salah-salahan dhewe. Kita ngetawain mereka. Wis, biyen iki ketoke akor, sekarang kok malah salah-salahan di neraka. Nanti kita ngetawain mereka. Dari 3 sebab. Tadi karena dibalik keadaannya sama Allah Ta'ala. Yang kedua karena diprank. Yang ketiga karena mereka salah-salahan. Padahal dulunya di dunia itu akur banget untuk berbuat maksiat akur. Di neraka malah salah-salahan, nyalain satu sama lain. Kita ketawain mereka nanti. Nah, itu termasuk kenikmatan surga. Makanya kemarin kan ada pertanyaan, apakah kita nanti di surga bisa lihat orang neraka? Jendela khusus. Nanti kalau kangen-kangen sama orang neraka bisa lihat. Ya, bisa lihat dari jendela khusus istana surganya ente. Allahumma amin. Ya. Dan nanti kayak kacanya tuh kayak akuarium gitu. Di sini dijelaskan. Jadi kaca tebel, kita nggak bisa bayangkan ya, pokoknya neraka. Jadi apinya itu, jadi kita kelihatan mereka di dalam neraka itu kita kelihatan dari kaca itu yang transparan itu. Cuman kacanya anti neraka, bukan anti api lagi ya. Anti apa? Neraka, tidak mungkin nembus ke istananya itu, sudah diatur sama Allah Ta'ala itu. Jadi ada jendela khusus buat lihat pemandangan. Ada jendela khusus buat lihat lawaan atau neraka ya, orang masuk neraka. Loh, kita ngetawain orang susah kan nggak boleh, Beb. Dosa, Beb. Dosa iku ning donya. Ente sekarang ini dosa. Jadi di surga itu sudah ada dosa lagi. Wis karepmu. Di surga itu tempat kenikmatan loh. Sudah tidak ada lagi ente dosa. Ente ngeremehkan orang neraka ya pantas diremehkan. Udah masuk neraka kok. Kalau sekarang kenapa kita dilarang meremehkan orang? Karena belum tentu surga atau neraka. Kitanya belum tentu, dia belum tentu. Tapi kalau sudah masuk surga, ya kita berarti tidak mungkin tuh keluar surga. Ada orang mantan masuk surga? Tidak ada. Mantan neraka ada. Tapi kalau orang masuk surga, tidak mungkin keluar surga lagi. Itu patokan sudah. Orang sudah masuk surga, nggak mungkin keluar. Rak sido mlebu surga iki ra ono. Kalau sudah masuk surga, sudah. Tapi kalau orang masuk neraka, ada kemungkinan dia dicuci dulu dosanya, terus nanti keluar masuk surga. Jadi mantan penghuni neraka ada. Tapi mantan penghuni surga terus masuk neraka itu tidak ada. Makanya kalau kita sudah masuk surga, ya sudah. Apa lagi? Ya kita mau ngenyek orang yang masuk neraka, tidak apa-apa, tidak dosa. Karena memang sudah hari pembalasan gitu ya. Hari apa? Pembalasan. Sing apik dibales apik, sing elek dibales elek. Selesai sudah. Makanya Allah bilang terakhir ayat ini, hal thuwibal kuffaru makanu yaf'alun. Nah, di sini Allah Ta'ala berfirman, Allah bilang nanti sama mereka, hal thuwiba juzia, apakah sudah terbalaskan orang-orang kafir atas apa yang telah mereka perbuat? Nanti orang-orang mukmin jawab, naam, ya Allah,
wis terbalaskan sudah, ibaratnya apa yang telah engkau janjikan semuanya siksaan mereka terima sekarang, karena mereka dulu merendahkan orang Islam, sekarang mereka yang direndahkan kembali. Hati-hati ya, karena akan datang satu zaman orang mukmin direndahkan kayak dulu. Dulu ketika Nabi Muhammad sudah berhasil, itu orang Islam dijunjung tinggi, orang Islam dijunjung tinggi, sahabat dijunjung tinggi. Tapi kata Nabi, nanti akan datang satu zaman, ya, innad din bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Sungguhnya agama ini dimulai dalam keasingan, jadi orang menganggap asing. Tapi setelah itu Islam muncul kan, Fathu Makkah muncul, nggak asing lagi. Tapi nanti kata Nabi di akhir zaman akan asing lagi. Orang yang berpegang teguh sama syariat, berpegang teguh sama sunnah Nabi SAW, yakunul qabid ala dinih kal qabid ala jamrah. Orang yang berpegang teguh terhadap agama di zaman ini, zaman akhir, seperti orang megang jamrah. Jamrah itu areng, panas tuh. Ini sekarang pegang syariat Nabi, ini kayak orang pegang areng tuh. Panas tuh, panas, panas, berat, panas, sulit untuk berpegang teguh sama syariat di zaman ini. Ente pakai gamis dibilang radikal, ente kemana-mana dilihat sok suci kalau pakai itu, dengan sok suci, ya kan. Kalau pakai celana, pakai batik, tidak ada yang ngatain ente, wajar, biasa, umum. Kalau pakai gamis tuh kayak ini, pakai cuk-cuk gopong nih. Orang pakai cadar, medeni. Orang pakai cadar tuh kayak, orang tuh kayak takut gitu, dia gitu loh, kayak ini jangan-jangan teroris ISIS ini, ya. Asing, ya kan, aneh gitu loh. Orang pakai siwak, saya kira mau sikat gigi, nggak siwak ketinggalan zaman, nah, aneh, ya, aneh sekarang aneh, gitu loh, aneh. Jadi kayak aneh begitu. Orang pakai sarung, aneh, ya. Pakai sarung bar sunat kok, ya. Aneh gitu. Jadi dianggapnya tuh kayak aneh begitu. Zaman sekarang mau megang sunnah Nabi SAW, aneh. Itu kata Nabi, berat. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, yakunul mu'min fihim adzal minal amah. Nanti akan datang satu zaman orang mukmin lebih rendah dari budak perempuan. Budak perempuan itu kan diperlakukan sesuai maunya tuannya kan. Nah, nanti akan datang satu zaman kata Nabi, orang mukmin itu lebih rendah, lebih dihinakan daripada budak perempuan. Obok-obok ente. Nah, kelihatan dah? Dah kelihatan belum? Belum kelihatan ya bangetan. Dah kelihatan sekarang. Mana orang mukmin sekarang? Orang muslim. Dicurigai terus sekarang. Orang muslim, orang mukmin ini. Oh, direndahkan. Hati-hati. Bahkan dalam riwayat yang lain, adzal minasyah, lebih rendah dari kambing. Kambing itu lebih mulia daripada orang mukmin. Kata Nabi, ini Nabi yang bilang, Nabi, tidak mungkin bohong Nabi. As-Sadiq al-Masduq sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad rendah. Lihat sekarang ini, syariat direndahkan, ya, ajaran Allah direndahkan, dianggap sepele gitu, tidak ada apa-apa. Buka aurat itu tidak apa-apa, tidak pakai jilbab tidak apa-apa, orang dosa, tonggo dewe, pada ngerti ini, itu biasa gitu loh, kayak wajar gitu ya, hal yang wajar gitu. Padahal itu dosa gitu loh. Orang laki-laki katok cekak atas lutut, wong lanang loh, ora ono sing nafsu. Jadi dianggap cuma begitu aja gitu loh, maksudnya alah has ngono tok. Begitu gitu.
kayak ndak ada rasa takutnya begitu sama Allah Ta'ala. Buka lututnya, buka rambutnya orang perempuan, itu kayak nggak ada rasa takut sama sekali sama Allah Ta'ala. Takut disiksa. Benar, hadisnya jelas, perempuan yang nggak pakai kerudung nanti rambutnya buat gelantungkan di neraka itu loh, digantolan, dicantelan itu loh. Ngerti cantelan? Tali itu loh, rambutnya itu ditarik terus dibuat cantelan gitu. Itu tahu hadisnya kadang-kadang. Tapi uji buka aurat. Buka aurat itu bukan perempuan tok, laki-laki ya akeh sing buka aurat. Udele ketok. Ada. Kadang pas sholat wae celengan ketok, pas sujud. Aurat itu umum, laki perempuan, umum. Aurat. Dianggap biasa. Ya ini akhir zaman. Kayak syariat Islam tuh kayak alah, opo loh, biasa segitu aja. Ya, ada misalnya yang haram dihalalkan, itu kayak biasa jano gitu ya, biasa gitu. Kayak zina di mana-mana itu kayak ndak ada hati kayak gimana, atau khomer misalnya dihalalkan, atau khomer misalnya di mana-mana dijual, itu kayak hati itu kayak nggak gimana gitu, nggak ada rasa takut sama Allah atau pengen bilangi atau pengen menyuarakan, itu nggak ada. Ini akhir zaman ini, loh ini betul. Prediksinya Nabi, akan datang satu zaman khomer akan dihalalkan. Itu Nabi yang bilang itu. Loh, betul itu Nabi yang bilang itu, hadis itu. Terjadi loh. Halo. Terjadi apa enggak? Jadi itu Nabi yang bilang itu. Dan Nabi nggak mungkin bohong loh Pak. Nggak mungkin bohong Nabi itu. Terjadi. Nyata sekarang ini. Zina dah biasa, khomer dihalalkan. Nabi yang bilang itu. Dilegalkan. Itu Nabi yang bilang. Ini terjadi. Kita harusnya tambah takut sama Allah ini bertemu kiamat itu nih, kan gitu kan. Yang Nabi bilangnya dekat kiamat kok ini kok. Kalau sudah khomer dihalalkan, itu betul sudah dekat kiamat itu kata Nabi. Zamannya. Alhamdulillah, ngeri banget. Dalam riwayat yang lain, al-alim fihim antanu min jifati himar. Orang alim, ulama di sisi mereka, orang-orang akhir zaman itu lebih busuk baunya daripada bangkai keledai. Jadi kalau ulama yang betul-betul tuh ngomong, tuh kayak mereka bau busuk gitu loh, radikal, kolot, gitu ya, keras, gitu, kayak bau busuk gitu loh, kayak kita bau busuk bangkai kikos loh, gila nih, kan gitu, dibuang. Fatwa-fatwa yang bener itu malah dibuang. Nah ada yang fatwa yang sesuai hawa nafsu, iki baru lama ini baru cocok, ini baru fatwa ini, nah gitu. Ini akhir zaman ini. Nabi semua yang bilang ini. Nabi, bukan anak yang bilang, bukan saya. Ini misalnya nanti buat quotes Habib Muhammad Al-Mutahhar, ngapusi gue. Bohong kamu, bukan saya yang ngomong ini. Nabi semua ini, dari tadi saya riwayat Nabi semua yang bilang dari tadi. Bukan omongannya saya ini. Omongannya Nabi saya cuma mewakili, itu aja, menyampaikan. Nabi yang bilang. Maka nas'alullah salamah wal afiyah. Minta aja sama Allah Ta'ala selamat. Ini akhir zaman, minta aja selamat sama Allah Ta'ala. Ini zamannya kita gini, lah anak turunnya kita gimana? Tambah ngeri. Cucunya ente kayak apa nanti? Zamannya kayak apa sudah? Ngeri lagi sudah. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamah wal afiyah. Alhamdulillah kita selesai surat Al-Mutaffifin. Insyaallah yang akan datang kita masuk ke surat Al-Infitar. Idza as-samaa'un fatarat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil wadud
Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sahibil hawdil mawrud wa sahibil maqamil mahmud wa ala abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa atba'ihi wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ala jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' ibadillahis salihin wa alayna ma'hum wa fihim bi rahmatika ya barru ya wadud. Amma ba'd. As-samin, hadis yang ke-8, an Abi Abdullah Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma qala صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا ممن ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. Hadis yang ke-8 dari Abi Abdullah, Sayyidina Abi Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman. Nama beliau adalah Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman. Adapun ayah beliau, nama asli ayah beliau adalah Husail Tasghir. Ya, adapun penyebutan Yaman adalah merupakan julukan. Jadi Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Yaman ini adalah julukan dari ayahnya. Nama aslinya adalah Sayyidina Husail dan mengatakan Hisil. Adapun sebab kenapa ayah beliau dijuluki dengan Yaman adalah karena beliau diceritakan beliau itu, ayah beliau Sayyidina Husail itu beliau asli Mekah, namun karena sebab beliau dimusuhi di kota Mekah, beliau banyak yang memusuhi beliau sehingga beliau kabur ke kota Madinah dan bergabung dengan Bani Ashhal. Bani Ashhal ini mereka berasal dari Yaman. Ya. Oleh karena sebab itu, karena sebab beliau, ayah beliau Sayyidina Husail kabur sehingga kabur ke kota Madinah, pergi ke kota Madinah dan bergabung dengan Bani Ashhal yang mana mereka adalah asal mereka dari negeri Yaman, sehingga beliau dijuluki Yaman, Hudzaifah bin Yaman. Ibu beliau bernama Sayyidah Ar-Rabbab bintu Ka'ab. Ya. Ibu beliau juga dari suku Bani Ashhal. Jadi setelah ayah beliau bergabung dengan Bani Ashhal, minta perlindungan dari Bani Ashhal, beliau menikah dengan salah satu putri dari suku Bani Ashhal, yaitu Sayyidah Rabbab binti Ka'ab. Kemudian lahirlah seorang anak Hudzaifah, Sayyidina Hudzaifah. Beliau lahir di Madinah. Dan mereka, ayah beliau Sayyidina Husail
Al-Yaman dan juga ibu beliau Sayyidah Rabbab, begitu juga beliau Sayyidina Hudzaifah, mereka bertiga termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Artinya sebelum hijrah, sebelum Rasulullah berhijrah ke kota Madinah, mereka bertiga sudah memeluk agama Islam, sudah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, karena sebab Sayyidina Hudzaifah, beliau sebelum hijrah sudah memeluk agama Islam, sehingga beliau bertanya, diceritakan itu beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah, "Ya Rasulullah, apakah aku ini termasuk kaum muhajirin atau termasuk kaum ansor?" Kaum muhajirin itu kan yang ikut hijrah, kalau ansor kan yang bantu kaum muhajirin di Madinah. Beliau memeluk agama Islam sebelum hijrah dan beliau lahir di Madinah. Bertanya kepada Rasulullah, apakah aku termasuk kaum muhajirin atau termasuk kaum ansor? Dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Hudzaifah, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu menginginkan untuk menjadi kaum muhajirin atau menjadi kaum ansor?" Beliau Sayyidina Hudzaifah menjawab, "Kalau begitu aku lebih menginginkan untuk menjadi kaum ansor." Kenapa beliau tidak memilih muhajirin, kaum muhajirin? Ini juga merupakan kecerdasan beliau menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ansor itu apa? Menolong kaum muhajirin. Beliau sangat senang untuk menolong. Ansor kan ketika muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, mereka tidak membawa apa-apa, kebanyakan mereka ditinggal semuanya di Mekah, nggak bawa apa-apa, hanya membawa iman dengan Allah dan Rasulnya. Ditinggal di kota Mekah, yang bantu siapa? Kaum Ansor. Nah, Sayyidina Hudzaifah ingin menjadi kaum Ansor yang membantu sesama Muslim. Sayyidina Hudzaifah dan Sayyidina Husail, ayah beliau, tidak mengikuti perang Badar karena dicegah oleh kaum musyrikin. Akan tapi mereka berdua ikut perang Uhud. Nah, ketika terjadi perang Uhud, di situ ayah beliau dibunuh. Ayah beliau siapa? Sayyidina Husail Al-Yaman dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Bukan dibunuh oleh musuh, tapi dibunuh teman sendiri. Dibunuh oleh teman sendiri. Karena memang ketika perang Uhud, setelah pasukan panah itu tidak mentaati perintah Nabi Muhammad SAW, turunkan ketika itu ceritanya kan. Nah, itu karena mungkin tidak kelihatan samar dan banyak debu yang berterbangan, sehingga tidak tahu mana itu teman dan tidak tahu mana itu musuh. Nah, orang yang membunuhnya juga adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, mengira bahwa Sayyidina Husail adalah musuh. Nah, ketika mau dibunuh, Sayyidina Hudzaifah melihat bahwa ayahnya mau dibunuh sama temannya sendiri. Dia mengatakan, beliau Sayyidina Hudzaifah memperingati orang tersebut, cuma tidak didengarkan, nggak kedengaran suaranya. "Abi, ibadallah, abi, itu ayahku, jangan kamu bunuh." Namun tidak terdengar suaranya, sehingga ayah beliau dibunuh teman sendiri, tapi bukan karena kesengajaan, ya. Karena tidak sengaja membunuhnya, mengira bahwa itu adalah musuh. Sehingga setelah kejadian itu Rasulullah SAW mengetahuinya. Rasulullah sendiri dengan uangnya ingin menebus nyawa dari ayah beliau Sayyidina Hudzaifah, memberikan diah kepada Sayyidina Hudzaifah. Namun
walaupun beliau melihat sendiri terjadinya pembunuhan ayahnya oleh temannya sendiri, tapi beliau tetap memaafkan pembunuhnya karena nggak tahu. Beliau mengatakan yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Malah didoakan sama Sayyidina Hudzaifah. Dan dia yang beliau terima, tebusan nyawa dari ayahnya yang beliau terima, tidak beliau pegang untuk diri sendiri, tapi beliau sedekahkan untuk umat Islam. Dia yang beliau terima itu tebusan nyawa yang Rasulullah berikan kepada beliau, beliau berikan, beliau sedekahkan kepada umat Islam. Baik. Adapun mengenai keutamaan yang beliau miliki, Sayyidina Hudzaifah itu salah satunya adalah beliau dijuluki sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau kok dijuluki penjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena di antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah hanya memilih Sayyidina Hudzaifah. Bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar. Rasulullah hanya memilih Sayyidina Hudzaifah mengenai perkara-perkara yang khusus, sehingga beliau dijuluki penjaga rahasia Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Rasulullah memerintahkan Sayyidina Hudzaifah untuk mengawasi, atau istilahnya menjadi intelnya Rasulullah, ya, memperhatikan, mengawasi dan memata-matai orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah umat Islam, ya. Sehingga beliau laksanakan perintah Rasulullah SAW, dan beliau katakan, jangan engkau sebarkan. Ketika kamu mengetahui siapa mereka, siapa kaum munafik yang ada di tengah-tengah kita, jangan engkau sebarkan kepada teman-temanmu. Laporkan kepada saya, tapi jangan engkau sebarkan. Dilaksanakanlah perintah Nabi Muhammad SAW sehingga beliau menjadi intelnya Nabi Muhammad. Diawasi itu kaum munafik sehingga beliau tahu seluk-beluknya satu persatu. Disebutkan nama-namanya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, semuanya disebutkan. Oleh karena itu beliau dijuluki apa? Penjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan para sahabat yang lainnya juga tahu bahwa Sayyidina Hudzaifah itu adalah penjaga rahasia Rasulullah. Bahwa Sayyidina Hudzaifah itu mengetahui siapa orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah umat Islam. Ya. Sampai diceritakan itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjadi khalifah, beliau bertanya kepada Sayyidina Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah ada dari pegawaiku, dari bawahanku? Ketika itu kan beliau menjadi khalifah Amirul Mukminin. Beliau bertanya kepada Sayyidina Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah ada dari pegawai, dari bawahanku yang termasuk orang munafik? Sayyidina Hudzaifah menjawab, ya ada. Siapakah itu? Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ini adalah rahasia dan ini adalah amanat dari Nabi Muhammad SAW. Aku tidak akan menyebarkannya. Namun aku menjawab bahwa ada dari bawahanmu, dari pegawaimu termasuk orang munafik, tapi aku tidak mau menyebutkan siapa orang itu. Amanat, menjaga amanat, menjaga rahasia Rasulullah SAW. Namun mungkin karena Sayyidina Umar mengetahui yang dimaksud oleh Sayyidina Hudzaifah, sehingga beliau memecat salah satu bawahannya. Pernah juga suatu ketika Sayyidina Umar bertanya, ini termasuk tawadhu'nya Sayyidina Umar bin Khattab, merasa bahwa dirinya penuh dengan kekurangan, bertanya kepada Sayyidina Hudzaifah, mengatakan, wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk orang munafik? Apakah aku termasuk orang munafik yang engkau sebutkan di hadapan Rasulullah SAW? Apa aku termasuk? Kata Sayyidina Umar.
Padahal apa? Jauh dari itu, Sayyidina Umar adalah pembesar para sahabat. Tapi beliau selalu merasa tawadhu, merasa dirinya kurang, penuh dengan kekurangan, merasa bahwa dirinya itu penuh dengan kekurangan, bertanya kepada Sayyidina Hudzaifah, apakah aku termasuk orang munafik? Sayyidina Hudzaifah mengatakan, tidak mungkin hal itu terjadi wahai Umar, katanya Sayyidina Hudzaifah. Dan juga keutamaan yang lainnya yang dimiliki oleh beliau adalah ketika kejadian perang Ahzab, perang Khandaq, yang mana sangat dikenal perang tersebut. Ketika terjadinya perang itu cuacanya sangat begitu dingin, ya, beda dinginnya Indonesia sama di negeri Arab tuh beda. Kalau di Arab itu menusuk tulang luar biasa, apalagi dulu nggak ada pakaian yang untuk menghangatkan badan, nggak ada jaket, nggak ada ya pakaian-pakaian untuk menghangatkan badan. Sangat luar biasa, cuaca sangat dingin ketika terjadi perang tersebut. Begitu juga anginnya sangat kencang. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa perang Khandaq itu kan apa, parit, karena jumlah musuh itu sangatlah banyak, sehingga Sayyidina Salman Al-Farisi mempunyai apa, ide parit, ya, bikin parit sekeliling, mengelilingi daripada umat Islam, sehingga mereka tidak mampu untuk menembus parit tersebut karena begitu dalam, karena jumlah musuh sangatlah banyak. Mereka para musuh itu bikin kemah, menginap berhari-hari, berminggu-minggu, nggak mampu untuk melewati parit tersebut. Padahal jumlah mereka sangatlah banyak. Nah, sehingga pada malam hari Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya dan memerintahkan, siapakah dari kalian yang ingin untuk pergi menuju ke tempat musuh untuk mengintai, memata-matai apa yang terjadi terhadap mereka. Nah, para sahabat Nabi Muhammad pada karena sebab cuacanya sangat dingin luar biasa, nggak ada yang mengacungkan tangan, sampai Nabi Muhammad itu diriwayatkan sampai Nabi Muhammad itu mengulangi 3 kali. Siapa di antara kalian yang ingin pergi masuk ke pasukan musuh untuk mengintai mereka, apa yang terjadi terhadap mereka? 3 kali diulangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak ada jawaban. Sehingga Nabi Muhammad langsung menunjuk Sayyidina Hudzaifah. Kalau sudah ditunjuk berarti perintah Nabi Muhammad wajib sudah ditunjuk. Nah, mau nggak mau Sayyidina Hudzaifah ini diperintahkan sama Nabi Muhammad, walaupun cuaca, tapi ini perintah dari Nabi Muhammad, berdiri. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendoakan Sayyidina Hudzaifah, Allahumma hafadhu min amami wa min khalfi wa min yamin wa min shimalih, ya kama qala. Ya Allah, jagalah Hudzaifah ini dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari arah kanannya, dari arah kirinya. Sehingga Sayyidina Hudzaifah itu merasakan setelah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau yang tadinya merasa luar biasa menggigil, cuaca yang begitu dingin, angin yang sangat kencang, setelah didoakan Nabi Muhammad, beliau merasa seperti masuk sauna. Sangat hangat badannya. Padahal pakaiannya tidak seperti zaman sekarang ini, tapi beliau merasakan seluruh badannya hangat. Ini juga merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dirasakan oleh siapa? Sayyidina Hudzaifah setelah didoakan Nabi Muhammad SAW. Setelah Sayyidina Hudzaifah memalingkan wajahnya ingin pergi ke tempat musuh, Rasulullah memanggil lagi, memberikan satu nasihat, arahan kepada Sayyidina Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, camkan ini.
janganlah kamu melakukan suatu tindakan apapun yang menyebabkan musuh itu curiga kepadamu. Seakan-akan Rasulullah mengetahui apa yang akan terjadi. Jangan kamu melakukan suatu tindakan apapun yang menyebabkan musuh itu curiga kepadamu, sampai kamu melaporkan kepadaku apa yang terjadi. Sudah tugasmu mengintai mereka, apa yang terjadi kembali laporkan kepadaku. Berangkatlah Sayyidina Hudzaifah dalam keadaan luar biasa, sangat hangat badannya, berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Sayyidina Hudzaifah, karena ketika itu malam sangatlah gelap, ya, dan zaman dulu itu nggak ada lampu, ya, nggak ada lampu, adanya obor, ya, karena sebab angin sangat kencang, mungkin pada padam semuanya, ya. Sehingga ketika Sayyidina Hudzaifah sampai ke tempat musuh, Sayyidina Hudzaifah mendengar ucapan dari Abu Sufyan, arahan dari Abu Sufyan kepada pasukannya. Wahai kaum Quraisy, perhatikanlah siapa di sebelahmu. Jangan sampai apa yang akan aku ucapkan ini terdengar pasukan Muhammad, karena memang sangat gelap, nggak tahu siapa di sampingnya. Nah, Sayyidina Hudzaifah kemudian punya akal, Sayyidina Hudzaifah menyentuh tangan orang yang dari sebelahnya. Sehingga orang di sebelahnya mengatakan, siapa kamu? Oh, saya Fulan bin Fulan, menyebutkan nama salah satu pasukan mereka. Sehingga percaya orang yang di sebelahnya bahwa Sayyidina Hudzaifah itu mengira bahwa Sayyidina Hudzaifah itu adalah temannya. Sudah. Akhirnya Sayyidina Hudzaifah mengintai lagi, perhatikan lagi apa yang diucapkan oleh oleh Abu Sufyan ketika itu masih belum masuk Islam. Abu Sufyan mengatakan, wahai kaumku, wahai pasukan, sesungguhnya hewan-hewan kita yang kita bawa semuanya pada binasa karena sebab cuaca yang sangat dingin dan angin yang sangat kencang ini. Perbekalan kita hampir habis karena kita sudah berminggu-minggu kita di sini. Dan seperti yang kalian tahu bahwa angin pada malam hari ini sangatlah kencang, luar biasa, sampai membawa kemah, sampai diceritakan tuh saking kencangnya tuh angin topan itu sampai membawa kemahnya mereka, luar biasa. Oleh karena itu aku menganjurkan kepada kalian, pulanglah kalian ke rumah kalian dan aku akan mengerjakannya, aku akan pulang juga. Sudah dapat kabar tersebut, kemudian Sayyidina Hudzaifah ingin pulang kembali ke markasnya. Sebelum kembali ke markasnya, Sayyidina Hudzaifah mendapatkan kesempatan di hadapannya Abu Sufyan sedang mempersiapkan untanya, ingin kembali ke Mekah. Dan di hadapannya kesempatan mau dibunuh, ada keinginan untuk membunuh Abu Sufyan ini. Nah, ini pembesar kaum Quraisy ini. Akhirnya karena teringat ucapan Nabi Muhammad setelah itu mengatakan apa? Jangan kamu melakukan tindakan apapun. Sudah. Beliau tidak jadi untuk melakukannya. Kembali dan melaporkan kepada Nabi Muhammad. Setelah beliau kembali di hadapan Nabi Muhammad, rasa dingin itu kembali lagi. Rasa dingin itu yang beliau rasakan sebelum didoakan Nabi Muhammad kembali lagi. Nah, kembali menggigil lagi beliau. Nah, makanya terkenal bahwa perang Khandaq ini mereka musuh kafir, pasukan kafir Quraisy, mereka kalah bukan karena sebab pedangnya umat Islam, bukan karena sebab bunuh-bunuhan, tapi karena sebab apa? Angin yang kencang. Nah, jadi pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah singkat cerita mengenai keutamaan Sayyidina Hudzaifah. Dan juga di antara ucapan yang diucapkan oleh beliau adalah beliau pernah mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, fa kuntu as'alu nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil syarr makhafata an yudrikani. Bahwa manusia, maksudnya umat Islam itu
kebanyakan mereka, banyak dari mereka itu bertanya kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah sumber ilmu. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai kebaikan. Ya Rasulullah, apa keutamaan sedekah? Kebaikan. Apa keutamaan sholat tahajud? Bagaimana cara sholat? Apa keutamaan puasa? Itu yang sering mereka tanyakan. Tapi aku berbeda dengan temanku. Aku bertanya, sering sekali aku bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai kejelekan. Loh, kok kejelekan? Ya, kenapa? Makhafata an yudrikani, karena aku bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai kejelekan supaya aku terhindar dari kejelekan tersebut. Supaya apa? Terhindar dari kejelekan tersebut. Itu beliau meninggal dunia 40 hari setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Dan beliau tidak pernah menyebutkan dan menyebarkan rahasia tersebut sampai sekarang, ya, tidak pernah. Radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ya. Itu adalah sedikit mengenai manaqib Sayyidina Hudzaifah bin Husail al-Yaman. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan mengenai isi hadisnya di berikutnya, minggu depan. Allahumma la tahrimna khairu ma indaka li syarri ma indana. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ma'us sama. Air, 7 air ya, yang boleh kita bersuci dengan air 7 tersebut, 7 macam air tersebut. Yang pertama adalah ma'us sama, air dari langit. Maksudnya air apa? Air hujan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci mensucikan. Jadi kalau ente ahlus sunnah wal jamaah itu meyakini hujan dari langit, bukan dari kena laut, kena sinar matahari menguap ke awan, awannya terus hujan gitu. Itu apa enggak tahu itu dari mana, wallahu a'lam. Yang jelas kalau di dalam tauhid, di dalam fikih pun hujan itu bukan prosesnya kayak tadi air laut menguap ini itu ndak daun ya. Kalau sesuai Al-Qur'an, hujan dari mana? Minas sama, langsung dari langit. Langsung Allah turunkan dari langit. Itu apa? Pendapat orang Islam ya, pendapat para ulama. Dari langit hujan itu. Justru malah Imam Baijuri di sini menyatakan pendapat yang tadi panas matahari ke laut menguap itu pendapat aliran sesat Mu'tazilah. Pendapat Mu'tazilah, aliran sesat. Ada aliran sesat, nama golongannya Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah itu aliran yang menyatakan orang yang berbuat dosa besar itu selama-lamanya di neraka. Padahal kalau ahlus sunnah wal jamaah, orang yang berbuat dosa besar itu tidak selama-lamanya di neraka. Karena selama dia punya iman, dia tidak selama-lamanya di dalam neraka, bisa mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah juga menyatakan bahwa perbuatan kita ini kita sendiri, ibaratnya yang melakukan kita sendiri, perbuatan kita ini. Tapi kalau ahlus sunnah wal jamaah, kita serahkan kepada siapa?
Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan kita itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Mu'tazilah itu menyatakan bahwa Allah wajib berbuat yang terbaik. Jadi Allah dihukumi sama mereka. Kalau Allah tidak berbuat yang terbaik, tidak boleh, haram. Kalau Allah diharam-haram ke piye? Allah Tuhan, Allah diatur. Nah, itu aliran sesat. Namanya Mu'tazilah. Nah, kenapa kok di dalam Al-Quran pun langit lebih didahulukan dari bumi? Dalam Al-Quran kan begitu, langit baru bumi, karena langit lebih mulia dari bumi. Langit lebih mulia dari bumi. Makanya Nabi Muhammad itu Mi'raj, ya naik ke langit, kan begitu. Bukan turun ke bumi, naik ke langit. Dan tempat para malaikat di mana? Di langit. Tempat para nabi di mana? Ya di langit. Tempat arwahnya orang mukmin di mana? Ya di langit. Kemarin Illiyin di mana? Di langit. Apalagi? Arsh di mana? Ya di langit. Baitul Ma'mur ya di langit. Sidratul Muntaha ya di langit. Semua di langit. Di langit semuanya. Hujan dari langit. Rahmat dari mana? Oh, no, rahmat dari bumi. Rahmat dari langit. Taufik dari langit. Dari langit, ya. Dari langit. Makanya langit lebih didahulukan dari bumi. Langit lebih didahulukan bumi. Lebih mulia langit daripada bumi. Selain tempat yang di situ ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, selain itu. Karena tanah yang di situ ada jasad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang antara mimbar dan kamar Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, kata Nabi. Antara mimbar masjidku dan kamarku adalah taman surga. Nah, itu lebih mulia dari surga itu. Kenapa? Ada jasadnya Nabi Muhammad. Jasadnya Nabi Muhammad kok dibandingkan surga? Ya ada apa-apa nih. Gak ada apa-apanya. Jadi tanah yang di situ ada jasad Nabi Muhammad SAW itu lebih mulia dari surga, lebih mulia dari Sidratul Muntaha, lebih mulia dari Arsh, lebih mulia dari Baitul Ma'mur, lebih mulia dari langit, lebih mulia. Kenapa? Karena bersanding, nempel dengan jasad mulia agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama mereka berkata, nanti ketika hari kiamat tanah itu akan diangkat ke surga tempatnya Nabi. Karena begini, loh, kalau tanah jasadnya Nabi lebih mulia dari surga, masa Nabi dipindah dari tempat yang lebih mulia ke tempat yang kalah mulia, gitu ya? Paham? Paham? Drun? Halo? Paham? Masa Nabi Muhammad dipindah dari tempat yang lebih mulia dari surga ke tempat yang di bawahnya kemuliaannya? Nah, dibahas ulama, tanah yang di situ tempat pemakaman Nabi Muhammad itu dipindah ke surga tempat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap mulianya, kemuliaannya tetap Nabi Muhammad, tetap di sana ada tanahnya. Tanahnya itu, tanah raudhah itu tetap dipindah nanti ke surga. Jadi di surga raudhah, di surga ada. Jadi tanahnya raudhah itu dipindah oleh Allah Ta'ala, diangkat menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sulit bagi Allah Ta'ala, gampang gitu bagi Allah Ta'ala. Nah, apakah ini khusus Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain pemakamannya tanahnya juga dipindah? Nah, khusus Nabi Muhammad ini, lainnya enggak. Khususon ini, istimewa, satu-satunya ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, istimewa. Hujan itu tidak pernah berhenti. Yang dikira hujan berhenti kok. Alhamdulillah hujannya mandek, pindah mandek. Karena Nabi SAW bersabda, ma min sa'atin min lailin aw nahar illa was sama' tumtir. Tidak ada satu detik
dari siang atau malam kecuali langit itu hujan. Illa annallaha yusarrifuhu haitsu syaa. Tapi Allah pindah-pindahkan. Jadi dalam waktu 24 jam satu dunia ini tidak pernah sedunia mandek hujan sedetik pun tidak pernah. Di Semarang mandek pindah mana gitu. Pindah mana, pindah kan mana, pindah Semarang gitu. Tidak pernah. Ini Nabi yang bersabda sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah satu saat pun, sedetik pun, malam atau siang kecuali hujan. Cuman hujannya pindah-pindah. Hujannya pindah-pindah terserah Allah mau naruh di mana, mau nurunkan di mana. Baik. Itu yang pertama, hujan. Ya, hujan, air dari langit, hujan. Yang kedua, wama'ul bahri, dan air laut. Orang wudhu pakai air laut, asin beb, sah. Kenapa? Asli. Asinnya nggak dibuat-buat, kecuali ente punya bak mandi, ente taruh garam, ente udek. Nah, itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak asli asinnya. Kalau air laut asli. Loh, ceritanya gimana dulu beb? Kok air laut itu asin? Air laut itu dulu tidak asin, Pak. Bu, air laut itu dulu itu tawar. Dulu itu bumi tidak ada laut, tidak ada. Tidak ada laut, tidak ada sungai, tidak ada. Dulu semuanya tuh dataran. Semuanya tuh tanah. Itu di zaman Nabi Nuh masih. Semuanya ya wis, tidak ada laut, tidak ada. Ya, nah masalahnya kalau hujan itu dari laut, dan Nabi Nuh hujannya piye? Udah ada lautnya ya, anu itu. Jadi hujan itu dari langit, bukan dari laut, gitu ya. Di sekolah tuh beb, ya wis pokoknya rungokno ngono ae. Ya, ya. Pokoknya kalau ilmu Allah Ta'ala wis tidak bisa ditolak sudah. Ini Quran sudah, tidak bisa. Nah, apa mau? Nah, kapan laut itu ada? Laut itu ada di zaman Nabi Nuh saat turun banjir bandang. Jadi saat itu tuh bumi mengeluarkan air buat mengazab kaum Nabi Nuh, mengeluarkan air, langit hujan. Jadi dari bumi keluar air, dari langit hujan. Ente bayangkan airnya seberapa? Udan tok banjir kabeh kok. Ini buminya mengeluarkan air. Jadi orang kan ngebor 60 meter baru ada air kan gitu. Ini tidak pakai dibor, Allah Ta'ala perintahkan, tokno keluar. Itu kayak karomah di Jakarta. Kemarin saya baru ziarah tahun 2008 atau 2009 yang lalu. Itu di Jakarta sempat ada mau penggusuran beberapa makom wali, termasuk diantaranya Mbah Priuk. Dulu rame itu ya, mau digusur tapi nggak jadi, nggak, kalah keramat ya, karena wali beliau. Di antaranya juga di Cikini, Jakarta Pusat. Di Cikini Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, ayahnya Habib Ali Kuitang. Itu juga mau dibuat apartemen itu, mau digusur buat apartemen. Jadi makomnya beliau itu ibarat ini misal makom beliau, ini ya, ini makom beliau Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Itu dari sini itu udah dikeruk itu pakai inu, bukan makomnya beliau. Jadi sudah dari di meteri itu loh. Jadi saat tanahnya diangkat dipindah. Mau nih gitu, mau nih, pengennya loh, pengennya begitu. Subhanallah, pas bulldozer 4/4 keluar airnya semua. Di zaman paceklik yang luar biasa. Itu sampai orang kampung situ semua mandinya dari air itu, minumnya, masaknya dari air itu semuanya. Daerah situ kebetulan Jakarta saat itu sulit air. Itu kontan, Allah Ta'ala tunjukkan karomahnya Abdurrahman Cikini itu. Langsung tuh airnya keluar itu. Disedot sampai sama pemerintah, disedot itu. Buat saking pengennya nggak apartemen itu loh. Sampai disedot. Karena ini kan ditunjukkan sama Habib Rahman kan, ojo. Kualat weh. Biasanya beliau pakai air itu loh, ojo. Coba macam-macam. Tapi disedot pakai pompa yang gede-gede itu buat nyedot air. Dan tentek sampai sekarang dan tentek itu air itu.
Sampai sekarang ini orang-orang situ masih menikmati air Abdurrahman itu. Akhirnya tidak situ, tidak jadi. Lalu mau gimana keluar airnya gitu? Tidak situ akhirnya. Mereka tahu karomah, keramat, tidak bisa. Nah itu contoh keluar air dari apa? Tanah. Karomah. Ya. Gak kaget, kakeknya aja dari jari yuk. Kakeknya Habib Rahman Nasrullah dari mana? Dari jari keluar air. Tidak kaget. Ya, itu makom-makom yang luar biasa. Ya. Nah, yang kedua tadi apa? Air apa? Laut. Kok bisa asin? Ya, jadi dulu zaman Nabi Nuh keluarkan airnya dari bumi, terus dari langit. Kan lama itu. Jadi Nabi Nuh di dalam kapal beserta rombongan itu lama. Ada yang menyatakan ratusan tahun. Ini bayangin jero kapal lama begitu. Sampai Allah Ta'ala perintahkan. Nabi Nuh kan umurnya memang panjang ya. Sampai Allah perintahkan, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u agli'i. Bumi, kata Allah, ini Al-Quran ya, Allah ceritakan dalam Al-Quran kisah ini. Bumi, serap kembali air kamu yang kamu keluarkan. Langit, mandeko, jangan hujan lagi, mandek, berhenti. Allah perintahkan langsung. Hujannya berhenti, bumi menyerap air yang keluar khusus dari bumi. Air yang dari langit nggak diserap. Jadi air yang dari langit tetap dijarke, dibiarkan. Air yang keluar dari bumi diserap lagi, diambil lagi, dikembalikan lagi ke dalam bumi. Jadi kisahnya begitu. Makanya saat itu baru ada laut. Paham? Ada laut, ada sungai, macam-macam, air terjun. Nah itu dari situ. Karena air hujannya mandek, bumi diperintahkan cuma nelen, nyerap yang dikeluarkan dia tok, kecuali yang langit enggak, biarkan yang langit. Nah yang langit itu jadi laut, jadi ini, jadi itu. Nah kenapa kok laut asin? Iya, karena bumi telat naati Allahnya, dihukum sama Allah sampai kiamat asin banyune. Bedeng. Nah, padahal tidak bakal masuk surga. Laut ada yang masuk surga? Tidak ada. Tapi karena telat taat sama Allah Ta'ala, dihukum jadi asin. Jadi asin. Ya enggak? Mana air laut ada asin? Air laut asin. Ya, gitu. Karena itu telat dia untuk respon melaksanakan perintah Allahnya apa? Telat sehingga dia menjadi asin. Itu asalnya begitu. Paham belum? Nah yang berikutnya, wa ma'un nahri, air sungai. Jadi ente wudhu di sungai sah, wudhunya sah, mandinya juga sah. Nah sungai itu macam-macam. Nah di dunia ini, di bumi ini ada sungai dari surga dan bakal diangkat Allah kembali ke surga. Apa saja? Satu, sungai Nil di Mesir. Sungai Nil itu dari surga. Nabi yang bilang ini. Nabi SAW beliau bersabda, ada 4 sungai dari surga. Jadi awalnya itu dari air surga, begitu loh. Sampai sekarang terus mengalir. Apa yang pertama? Sungai Nil. Sungai Nil ya, di Mesir. Yang kedua, Furat. Ya, Furat. Furat ini di daerah Irak ya. Kemudian Sayhun di daerah India. Yang keempat Jaihun di daerah Balkh. Balkh itu daerah Afghanistan. 4 ini Nabi sebut namanya. Nabi sebut namanya tadi. Nil, Furat, Sayhun sama Jaihun. 4.
Nanti dicek di map ya. Kalau yang mau ngecek, cek di map nanti. Jadi mana tadi? Mesir, Irak, India, Afghanistan. Nah, baru kerungu tahu tak? Ya, halo, baru dengar. Ya, makanya ngaji biar tahu. Kalau ngaji, ndak tahu. Dari mana? Dari surga, kata Nabi SAW. Dan nanti akan diangkat. Kapan sungai-sungai 4 ini diangkat oleh Allah Ta'ala? Saat muncul Ya'juj Ma'juj. Nanti Nabi Isa sudah turun, Dajjal dibunuh, Imam Mahdi meninggal, Nabi Isa berkuasa, adil, sampai nyari orang mustahik zakat nggak dapet, semua orang sugih, kaya, nyaman, enak, muncullah Ya'juj Ma'juj. Ketika Ya'juj Ma'juj keluar dari kurungan yang dibuat oleh Dzulqarnain, maka 4 sungai ini ditarik sama Allah dari bumi, diangkat lagi ke asalnya, yaitu surga Allah Ta'ala. Diangkat lagi, tidak boleh Ya'juj Ma'juj minum-minuman surga, enak. Karena Ya'juj Ma'juj ini nanti akan menghabiskan seluruh sungai di bumi. Ngelak, kowe bayangno kowe mulai zaman kapan niku? Mulai zaman Dzulqarnain. Ya kan, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, sampai sekarang berapa ribu tahun itu. Ngelak kaya apa, ngeleh kaya apa? Lapar banget, haus banget. Dihabisi semua, ketok buah-buahan, tek. Dan nanti makanan dihabiskan, minuman dihabiskan sama Ya'juj dan Ma'juj. Tapi Allah haramkan buat Ya'juj Ma'juj untuk minum dari sungai surga, yaitu 4 itu. Makanya diangkat Allah Ta'ala, diangkat oleh Allah Ta'ala. Nah, dalilnya apa Beb? Dalam Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar. Terus Allah bilang, wa inna ala dhahabim bihi laqadirun. Allah mampu untuk mengangkat sungai-sungai tadi itu yang Allah turunkan dari surga. Fahimtum? Nah, satu lagi, wa ma'ul bi'ri, air sumur. Air sumur. Air sumur ini ya, sumur, ngerti sumur ya, sumur. Nah, air sumur ini ada yang dimakruhkan untuk dikonsumsi, yaitu air sumurnya Tsamud, tempat Allah mengazab kaum Nabi Soleh. Nama desanya desa apa? Tsamud. Kecuali sumur yang di situ dulu unta Nabi Soleh minum. Dulu Nabi Muhammad saat perang Tabuk, tadi bahas perang Khandaq. Jadi Nabi Muhammad SAW saat perang apa? Tabuk, ya, itu Nabi lewat daerah itu, daerah Tsamud. Para sahabat ada yang sudah kelihatan sumur itu, wah diambili airnya, diambili. Nabi tanya, dari mana itu? Dari sumur situ, buang. Habis suruh buang sama Nabi. Kenapa? Itu sumur laknat itu. Sumur Allah nurunkan azab buat kaumnya Nabi Soleh yang ngeyel sama Nabi Soleh. Nah, sama Nabi disuruh itu sumur yang satunya, yang dulu unta Nabi Soleh minum, sumur situ aja yang ambil. Itu. Jadi ada 2 sumur di sana, daerah Tsamud. Ya. Itu di Arab sana, di Arab, Saudi sana. Akhirnya ngambil dari situ, ngambil dari yang unta itu. Nah, ini dalil Nabi Muhammad SAW mengambil berkah, ya kan, dari unta Nabi Soleh yang dari surga, ya kan. Unta Nabi Soleh kembalinya kemana? Surga. Unta yang masuk surga 2, untanya Nabi Muhammad sama untanya Nabi Soleh masuk surga. Ya, unta-unta yang lain di kebun binatang safari tidak ada yang masuk surga, ya. Untanya Nabi Muhammad sama untanya Nabi Soleh tok yang masuk surga. Nah, itu contoh lagi yang dimakruhkan. Contoh lagi yang dimakruhkan, daerahnya Nabi Lut, daerah Babilonia, ya. Daerah Babilonia kenapa dimakruhkan? Daerah sihir, daerah di banyak khomer di sana. Ada lagi namanya Burhut.
Barhut ini di Hadramut, dekat Hadramut sana. Barhut ini sumur tempat arwah orang-orang kafir, orang-orang ahli neraka. Bahkan dekat situ aja baunya busuk, baunya tidak enak. Sumur Barhut. Anak pernah lewat tapi tidak pernah mampir ya. Lewat pernah, di dekat Hadramut sana. Pernah lewat tok, dikasih tahu ini sumur Barhut. Tapi anak tidak naik, malas, tidak mau. Tapi kata para ulama kalau dibau baunya busuk ya. Hati-hati, gondol ruh malah repot nih, cedak-cedak ya. Sumur yang paling mulia, sumur apa? Zam-zam. Itu sumur yang paling mulia. Sumur yang paling mulia, sumur Zam-zam. Nah, air Zam-zam lebih baik jangan digunakan untuk mensucikan najis. Buat minum ya, buat minum. Tapi boleh nggak buat mensucikan najis? Tidak apa-apa. Cuman kurang baiklah, baiknya lagi diminum, dikonsumsi gitu. Selanjutnya air sumber ya, ma'ul ain, air sumber, wa ma'ul thalj wa ma'ul barad, ya, salju dan es. Misalnya ada hujan salju atau hujan es, itu semua adalah air-air yang diperbolehkan untuk digunakan bersuci ya, bersuci. Wallahu a'lam bishawab.